ono wong kudu nebus ijazah anake sekian juta gak duwe apa-apa, gak ada motor to dodol motor murah, terus kok tuku kon badi oleh motor apik regane murah. Itu kira-kira berkah tak gak? Ada 3 macam rezeki. 1 rezeki transaksi, 2 rezeki dari orang yang terpaksa, nomor 3 rezeki dari orang yang bersyukur. Kon milih ndi kira-kira? Duitmu repot-repot, gak iso kok gawe, kok kekno aku, kok sireno aku iso nyambut gawe didik, aku bersyukur kon tak kei 1,5 kali. Sing riba nek kon mewajibkan aku bayar luwih akeh, tapi nek aku sing ngekei luwih akeh, lak sakarepku sih. Jadi selama ini sing disebut manajemen itu kan ya apa carane muter duit lah ngono sing manajemen. Saya coba ingin menjelaskan bahwa bedanya ibadah yang pertama dengan yang kedua itu bukan soal bidangnya beda, tapi titik beratnya beda. Misalnya sampean sholat, ada urusan nggak sholat dengan uang? Ada. Kudu tuku sarung, kudu tuku sajadah, kudu gawe masjid, kudu bayar listrik masjidnya. Jadi ibadah yang kepada Allah tok saja pun tetap butuh manajemen. Cuman prinsip manajemennya tidak boleh menomorsatukan uang. Yang 3 tadi itu menomorsatukan uang tidak apa-apa, tetapi jangan melupakan ibadahnya kepada Allah. Jadi misalnya ada 4 bidang: agama, pendidikan, kesehatan, sama kebudayaan. Itu titik beratnya bukan mencari uang, titik beratnya adalah pelayanan. Jadi sebenarnya dokter itu amil prinsipnya, bersodakoh, mensodakohkan jasa dan kemampuannya untuk menolong orang, maka posisinya dia ambil nanti akan dapat rezeki dari Allah, jangan khawatir gitu loh. Jadi jangan mengobati orang dengan niat mencari uang. Meskipun rumah sakitnya tetap harus ada uang lah, itu yang namanya manajemen. Nah, di rumah sakit Iskak ini saya menemukan yang menurutku manajemen. Selama ini saya disebut manajemen itu kan ya apa carane muter duit lah itu manajemen. Gak. Manajemen yang lengkap, yang benar adalah bagaimana menata hubungan antar manusia, yang di antara hubungan itu ada urusan keuangan, ada urusan tolong menolong, ada urusan ketuhanan dan seterusnya. Itu dimanage di dalam satu konstruksi dan komprehensi yang sedemikian rupa. Nah, di rumah sakit beliau ini saya menemukan banyak sekali prinsip yang sangat baik. Jadi pasien itu duduk ke ono beda, ono awak, ono penyakitnya enggak. Tidak hanya tubuh yang berpenyakit. Yang datang ke rumah sakit itu menungso itu deh. Menungso, dia punya unsur yang lebih luas dari sekedar badan yang berpenyakit. Nah, beliau sudah menerapkan itu. Jadi yang datang ke sana itu dihargai sebagai manusia, dihargai sebagai bagian dari warga negara dan lingkungan sosial. Jadi ada konsep yang lebih komprehensif, gitu ya. Oke, itu nyicil lere. Tidak berarti saya ingin dulu, kata profesi kan wis meluas gak karu-karuan. Kalau profesi nek telumang, saiki profesi iki wis berkembang Pak Bupati. Ngimami terawih profesi ya saiki. Lho ono outsourcing tahlilan barang saiki. Ya apa katanya? Ya tak gak? Ono, nek poso-poso iku laris iku profesi. Adzan profesi ya ono lho Dik saiki. Sebenarnya lho, nek awakmu dijaluki tolong ngimami, jangan transaksi. Ya wis awakmu iku ibadah lakonono. Tapi nek sampai sing ngundang kon gak nyangoni, iku dia dosa. Loh, ngerti gak sifatnya? Nek transaksi kan sejak awal kamu memang minta duit. Nek ini enggak. Kita tuan rumah ngundang awakmu ngimami terawih itu kita punya akhlak. Gak boleh menghabiskan waktunya orang, kemampuan orang tanpa kita beri penghargaan. Bahwa kita nyangoni itu adalah kewajiban tuan rumah. Tapi dayanya jok jaluk, kan begitu. Saya bertamu ke rumah Pak Bupati, itu kan enggak utamanya loh Pak Bupati ya. Tidak boleh tujuanku cak aku mangan gorek, cak mangan enak, gak oleh.
sopong itu aku disangoni, gak oleh. Tapi saya ke sana pasti dikasih makan enak, betul nggak? Dan ada kemungkinan disangoni, ya tak? Ya tak? Tapi tidak boleh menjadi niat saya, bener nggak? Ini gue loh beda nih. Nah uangnya boleh-boleh saja, cuman ya apa caranya duit pindah itu mah? Ono pindah mergo anjane nyang-nyangan, ono pindah mergo rasa syukur, Pak boleh. Misalnya nih, aku nyilih awakmu 1 juta, ya, terus awakmu ngomong, Cak tapi balik lo 1,1 juta, aku mau aku. Jadi ini riba, saya enggak. Lah kok mek 1,1 juta, aku karepku balik lo 1,5 juta. Mergo aku ki orang yang tahu diri. Duitmu repot-repot, gak iso kok gawe kok kayak aku, kok sileno aku iso nyambut gawe didik, aku bersyukur kon tak kayak 1,5 kali. Sing riba nek kon mewajibkan aku bayar luwih akeh, tapi nek aku sing ngekeki luwih akeh, lak sakarepku sih. Nah ini cara berpikir ini bahkan nyuwun sewu kadang-kadang lembaga-lembaga pemerintah nggak ngerti, Tak kayak contoh didik ya, mari ngono lagu teman mari ki ya. Omahku listriknya rusak, aku telepon PLN ngirim orang karyawan, terus begitu arek nyambut gawe munggah-munggah menek-menek, ya kan kini terus gawe kopi, teh, jajan sak piturute, mosok gak? Apakah gratifikasi? Nek aku nyugui teh kopi, mosok dituduh nyogok lah gak sih? Saiki lak dianggap gratifikasi to kuwi. Oke. Terus aku ditelepon karo kepala bagian di Bapak tolong jangan ngasih tip kepada karyawan kami ngono iku. Bener tak gak iku? Telepon ngono iku. Kok salah? Kudune ya apa? Gini loh. 1, kesalahannya lho siji. Aku duduk wong PLN. Apa kok kongkon kok larang-larang itu? Ya ada. Kalau saya bawahanmu, kamu punya hak ngomong gitu. Nomor 2, arek sing nyambut gawe ndek menek-menek di omahku iku mang aku lah duwe empati to. Terus aku jawab, Pak, arek iku temenan nyambut gawe niku. Aja meneh kok gawe dhuwit, nek upamane tak pek mantu kate lapo sampean ngono aku. Bener tak Garek? Itu hak kita. Yang tidak boleh adalah anak itu minta tip. Jadi seharusnya kepala bagian telepon kepada karyawannya, kamu tidak boleh minta persenan kepada tuan rumah, kan gitu. Tapi nak tuan rumah katanya pak mantu lah apa sih? Ini loh, gak ngerti wolak-walik pikiran ini. Sama dengan Mas Pri, gak usah bayar Bu, maksud itu ya. Gak usah bayar, itu kewajiban dia karena pelayanan dan kasih sayang. Tapi nek wonge suatu hari ana rezeki, nggih kula sampean bebasaken matur nuwun, tapi kula niki nggih rada isin-isin dhewe nek mboten bayar niku sak entene kula bayar. Niki nggih pun sampean anggap bayaran niki pokoke kula nggih urun kepada kemaslahatan bersama, kan begitu. Ngerti ya, Rek? Itu bedanya akhlak sama dagang. Wis kayak di warung karo restoran bedane lho kan. Nek di restoran kon bayar sik biasae, terutama nek kantin-kantin niku antri, jupuk, setor berapa, oh gini bayar, kait nang meja mangan lak ngono. Karena semakin modern manusia semakin tidak percaya satu sama lain. Sapa mlebu restoran berarti kate maling, kan gitu kan. Mulane kudu bayar dhisik, awas nek gak bayar dhisik. Nek mlebu warung lak gak. Tadi saya di Tulungagung ya, di Kediri, mlebu warung sak ngono kae kerupuk, tempe, bandeng dijupuk kabeh, sing dodol ya cuek, gak masalah. Gak kok terus nganggo CCTV aja, jupuk piro, gak. Dan nanti baru hitung-hitungan Bu, bandengnya sak
5, tempene 15, kerupuk 35 misalnya ngono. Teh panas kali, teh pahit setunggal, kopine 3. Sing duwe warung tahu cek, nganut gak masalah. Karena bagi yang punya warung itu, ini bukan hanya soal berniaga, bukan hanya soal dagang. Dia itu menjalankan hidup. Bahwa ada orang tidak jujur itu urusan dia dengan Allah. Nanti kalau dia rugi karena tidak jual orang lain, Allah yang akan menanganinya loh. Nah itu yang tidak dimiliki orang modern. Maka saya seneng di Tulungagung ono rumah sakit kok koyo ngono. Ku nek kanggone dokter-dokter nek kula goblok sampean niku. Kanggone dokter sing ndek kono-kono lho. Ya apa iku Pak Bri iku? Kok wong gak bayar oleh. Lho iya nek arek-arek iku jujur, kabeh mak ngaku melarat jujur nek ngene carane gitu. Gitu Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan ini ngerti ya. Paham ya? Mungkin gak paham 100% gak apa-apa, sing penting wis mancep meneh cokol dhewe rek. Meneh susu kon paham-paham dhewe. Begitulah cara hidup. Gitu ya. Saya alhamdulillah sepanjang saya hidup ini juga tidak pernah menuiku. Dadi aku iki wis karep matur nuwun karo wong. Ada 3 macam rezeki. 1 rezeki transaksi, 2 rezeki dari orang yang terpaksa, nomor 3 rezeki dari orang yang bersyukur. Kon milih ndi kira-kira sadurunge tak terangno. Nek transaksi iku asline wong sing transaksi lak gak ikhlas ah. Kepeksa. Ono barang regane 7.500 upama dikai 5.000 ya gelem ngedeki. Anjane wis regane wis gak apa-apa tak tukune, tapi jane lak kepeksa nek transaksi. Sing dodol karepe luwih akeh, sing tuku karepe luwih didik. Artinya ada unsur terpaksa dalam transaksi. Kita betul. Boleh halal tidak ada masalah, tapi tingkat berkahnya gak gede. Nek wong terpaksa, ono wong kudu nebus ijazah anake sekian juta gak duwe apa-apa, gak ada motor to dodol motor murah. Terus kok tuku kon badi oleh motor apik regane murah. Itu kira-kira berkah gak? Berarti kamu menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nah, nomor 3, rasa syukur. Wong nek bersyukur iku ngitung tak gak? Nek wis seneng atine bersyukur iku piro wis gak ngitung. Gitu loh. Nah saya itu selalu berusaha supaya aku iki sing tak pangan, sing dipangan bojoku anakku iku nek iso mergo rasa syukur. Gak mergo aku dodolan. Jadi piro ya aku gak tau rewel. Gak tau rewel. Kok ngene gak rewel, kok ngono gak rewel, gak blas. Zaman biyen, zaman saya ketemu beliau di Unibra tahun 89 itu saya masih nemen aku disiksa karo panitia itu. Nemen, panitia itu kurang ajar itu atine. Kadang-kadang di teronang stasiun gak disangoni, aku gak iso tuku karcis ya tahu aku. Terus mari acara berjam-jam dikai eblek-eblek iku kayu ana tulisane iki lho. Peringatan Maulid Nabi. Dikai kayu kata itu karcis gak iso iki. Kuwi tak dodokno ndase cuma gak tega. Zaman semono deh. Oke, ini cerita-cerita omong kosong, tapi intinya adalah Anda ini punya fenomena yang bagus di Tulungagung ini, terutama di rumah sakit, dan juga aku ini biar menganggap Tulungagung ini rada misterius kan buku. Pukul. Tulungagung itu punya longan. Ono longan begini. Lobang di bawah. Kamu pernah nggak mengerti apa maknanya longan dan yo apa rasane bedane bayang ono longane karo gak ono longane kon tau iso ngrasakno ta gak? Apa sebabnya bayang ben kok katik longan barang? Coba kapan-kapan dicari, Gondole. Ya bisa juga. Pas ono maling kon singitan di ngisor longan. Terus ditakoni Pak Ati, lho kamu tadi di mana pas kemalingan kula ten jero longan? Lah apa singitan? Lho ono maling kok singitan? Lah kula isin kali malinge. Lho kok isin? Lah kajenge nyolong napa? Wong kula mboten duwe napa-napa kok. Ono maling kok mlebu lah kula isin kula singitan ten longan nak ngono. Iku ceritanya Abu Nawas ngene iki.
itu nek gak percaya, kita hidup itu harus ada reserve ruang kosong di dalam diri kita, yang gunanya ya hanya untuk sebagai ruang kosong itu toh. Nek gak, nek buntu ini iki, engkau kan uripmu ya gak, ya garing kan. Kapan-kapan saya akan secara khusus itu menjelaskan longan itu. Nek kon main drama deh, main drama misalnya kon monolog 2 jam, kon gaya bangku ini sing buntu kayak kotak, kon setengah jam wis pegel kan. Tapi nek apa jenenge ambel iki ana bolongane, kon tahan 3 jam, tahan 3 jam, karena dia mewakili sesuatu yang misterius di dalam dirimu, atau kebatinan gitu ya. Terus gak kapan-kapan aja. Tapi pokoknya itu kudu ono longane rek. Kudu ono longane di jero atimu iku. Sebab sewaktu-waktu malaikat cek iso mlebu. Gitu loh. Sewaktu-waktu energine mbahmu almarhum cek iso mlebu. Ngono ya rek ya.